setahu saya di Kadin adalah semua jenis usaha ada di situ. Tentu bermacam-macam lah dampak yang dirasakan oleh masing-masing. Tentu apa yang dirasakan oleh teman-teman di sektor konstruksi, di sektor keuangan, bahkan di sektor properti, bahkan di bidang-bidang usaha lain juga terdampak seperti itu. Nah, apa langkah yang diambil oleh Kadin sebagai induk organisasi pengusaha dalam menangani hal-hal seperti ini? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan dampak daripada pandemi COVID ini, saya mau bicara begini loh, Prof, bahwa Indonesia Sulawesi Selatan itu sudah sering mengalami berbagai krisis. Tapi krisis hari ini agak beda dengan krisis yang terjadi pada tahun 97 misalnya, 98 misalnya. Karena di tahun 97 itu atau 98, kalaupun terjadi krisis, dia tidak terganggu pada dua mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, demand dan supply. Tetapi hari ini kondisi ekonomi kita itu terganggu pada dua ini, demand dan supply yang hampir turun sampai dengan 90%. Tidak adanya permintaan, tidak ada penawaran, dan ini saya rasa sangat mengganggu stabilitas ekonomi. Terjadi, kalau krisis 97 itu kan ya paling tidak kan ada konstruksi bisa jalan, industri yang lain bisa jalan. Kalau hari ini memang semua industri dia pukul rata. Tidak ada yang tidak kena imbasnya. Sehingga kalau saya melihat bahwa memang diperlukan keseriusan pemerintah di sini dalam melakukan stimulus-stimulus kepada dunia-dunia usaha. Kalaupun stimulus sudah dilakukan terkait dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian bagaimana menyalurkan BLT dan sebagainya, tetapi kan itu kan sifatnya kontemporer, dia tidak bisa selamanya seperti itu. Mesti didorong stimulus yang bisa kemudian melanjutkan dunia-dunia usaha. Karena seperti yang dikatakan tadi Ketua Gapexindo, ya sangat terdampak karena ada beberapa proyek-proyek infrastruktur yang tadinya sudah mulai jalan tiba-tiba tidak jadi. Nah, di dunia konstruksi itu kan ada ratusan tenaga kerja, ketika proyeknya berjalan ada ratusan tenaga kerja yang bisa menikmati ekonominya. Karena tidak jalan berarti dia banyak orang yang tidak bisa menikmati itu. Nah, sehingga memang ke depan pemerintah harus melakukan stimulus kepada UKM. UKM, bagaimana kemudian UKM bisa tergerak, karena jujur di tengah pandemi ini dunia usaha harus melakukan merestrukturisasi ulang terkait dengan pekerjaan ataukah orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan. Karena ya kita tahu bahwa untuk menghindari PHK massal ya kita membagi sumber daya yang tadinya adalah 1 bulan itu kan kemudian jadi 2 minggu. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, ini akan terjadi PHK yang berlebihan, sehingga perlu kehidupan baru di dunia usaha, new normal lah. Kalau new normal dalam istilah kesehatan itu kan ketika grafiknya turun kita lakukan new normal untuk kehidupan. Tapi di dunia usaha juga kita harus new normal karena itu tadi bahwa ini krisis yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan terjadi seperti ini. Contoh yang disampaikan Pak Prof Majid bahwa ini tidak pernah kita bayangkan, dan juga menghadapinya ke depannya seperti apa ya, ini mesti harus kita rumuskan secara bersama. Oleh karena itu Kadin meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya untuk kemudian bisa memberikan stimulus, memberikan ruang kepada orang-orang sehingga bisa kemudian bekerja kembali. Saya kira itu kita pandangan Kadin. Ya, terima kasih.
memang perlu pemikiran yang keras ya. Bagaimana kalau seperti Pak Firdaus bilang kita kembali kepada new normal, seperti kan new normal itu juga punya strategi awal, artinya kemana kita mau melangkah. Yang kedua, seberapa lama persiapan itu, karena dia harus juga punya waktu. Jadi normalisasi kembali itu kan barangkali tidak secepat itu, ya butuh waktu 1, 2, 3. Saya rasa bukan cuma Kadin, di Himpunan Pengusaha Muda juga tentu dengan berbagai anggotanya yang berasal dari berbagai jenis usaha, yang tentu juga belum begitu matang. Kalau yang baru-baru nih, kader-kader HIPMI yang baru, tentu punya strategi bagaimana. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Pak Herman Heiser, apa sih yang dirasakan oleh teman-teman HIPMI sekarang dengan situasi seperti ini? Ya, terima kasih Pak Presiden. Saya kira kalau kita berbicara tentang dampak dari virus corona ini di kalangan usaha, terutama di kalangan pengusaha muda, secara spesifik lagi di Sulawesi Selatan, saya kira 9 dari 10 orang yang ditanya mengatakan sangat berdampak, dan dampaknya itu cukup dalam karena satu, mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan operasional perusahaan itu. 2 dari 3 perusahaan yang kita tanya secara informal, Pak Anjur, itu mengatakan stop secara permanen maupun stop secara sementara. Kemudian yang kedua, dari penurunan omset juga itu sangat bervariasi, mulai dari 50%, 70%, bahkan sampai 90%. Itu dari berbagai sektor. Jadi pada akhirnya kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa dampaknya luar biasa dan sistematis, membuat kemudian teman-teman pengusaha yang berhimpun di ini kemudian mengalami apa yang disebut dengan krisis. Dan oleh karena itu kemudian kalau kita lihat polanya, saya sering mengatakan bahwa ada 3 klasternya dengan Cuk. Satu, klaster yang pertama, karena efek dari virus corona ini terjadi PSBB, pelarangan physical distancing, social distancing, membuat kemudian bisnisnya tidak bisa berjalan, akan tapi masih punya saving untuk bisa bertahan 4, 5, 6, bahkan sampai 1 tahun ke depan. Nah, terhadap seperti ini saya kira adalah momentum yang sangat tepat untuk membenahi secara internal bagaimana bisnis setelah virus pandemi ini berakhir itu bisa berjalan dengan baik, bisa melakukan lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalannya ketika bisnisnya tidak jalan pada masa pandemi ini. Kemudian yang kedua adalah ada bisnis yang tetap bisa berjalan dengan misalnya bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman, atau kebutuhan sehari-hari, saya kira itu masih bisa bertahan. Tinggal kemudian pola dan strategi marketingnya yang kemudian diubah. Ibaratnya kalau selama ini penjualan offline-nya itu 80% berbanding 20% dengan penjualan online-nya, itu kemudian diubah. Offline-nya turun menjadi 20%, online-nya misalnya naik menjadi 80%. Meskipun tidak sebagus yang kita harapkan karena tentu terkait dengan daya beli masyarakat yang juga turun secara drastis. Kemudian yang ketiga, saya kira ini cukup banyak juga yang dialami karena seperti kita tahu yang namanya pengusaha muda atau yang bergerak di UMKM itu kan perusahaannya tidak kemudian terkelola secara profesional, ada savingan, ada cash flow yang bagus. Mereka masih sangat tergantung pada transaksi harian, mingguan, bulanan, yang ketika itu stop, maka kemudian itu tidak bisa berjalan. Dan oleh karena itu kemudian kita menyarankan untuk tidak ada jalan kecuali shifting, kecuali mencari peluang-peluang yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Misalnya tiba-tiba ada teman-teman pengusaha yang sebelumnya tidak pernah dagang beras, tiba-tiba menjadi pedagang beras, menjadi pedagang telur, menjadi pedagang kebutuhan pokok, menjadi pengusaha APD, masker, dan lain sebagainya. Tidak ada pilihan lain, kita tidak boleh malu, kita tidak boleh merasa gengsi, karena pilihannya adalah malu atau kita tidak makan. Jadi saya kira itu, tapi apapun kita sebagai pengusaha muda, menurut saya sudah cukup pengalaman 3 bulan ini dengan Cuk. Kita
mengalami apa yang disebut dengan PSBB, mengalami apa yang disebut dengan physical distancing, social distancing, yang membuat bisnis itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan pilihan saya pasca PSBB misalnya di Kota Makassar sudah dilonggarkan, tidak ada pilihan lain menurut saya kami dari pengusaha bahwa keran untuk menjalankan bisnis itu harus dibuka secara pelan-pelan, harus dibuka pelan-pelan, tentu saja memperhatikan standar protokoler kesehatan. Karena kapan tidak, berdasarkan misalnya survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset di pusat misalnya memprediksi bahwa kemampuan untuk bertahan para perusahaan itu kisaran 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalau misalnya kemudian bisnis tidak berjalan, ekonomi tidak bergerak, maka kita akan menyaksikan perusahaan kolaps, berjatuhan, dan ini menurut saya malapetaka yang luar biasa. Dan oleh karena itu kita perlu menemukan titik temu, jalan tengah antara bagaimana menyelamatkan manusia Indonesia dari virus corona ini dan juga pada saat bersamaan bagaimana bisnis tetap bisa berjalan. Inilah yang mungkin kita sebut dengan new normal. Tentu yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, ketaatan terhadap standar-standar prosedur kesehatan itu sendiri. Saya kira gitu. Baik, makasih Bung Herman ya. Jadi kalau memang kita lihat persoalan, memang persoalannya begitu rumit karena bersamaan, artinya menata seperti Pak Majid bilang tadi, membenahi diri, membenahi usaha, kalau dia lebih luas lagi membenahi organisasi. Dalam situasi yang tidak pernah kita perkirakan selama ini, sehingga menurut saya memang agak berat untuk starting. Kemana kita harus starting? Ini tentu perlu kesepakatan seperti Herman bilang tadi, perlu ada satu kesepakatan antara semua unsur, baik dunia usaha maupun pemerintah. Tetapi juga yang menarik yang disampaikan oleh Bung Herman bahwa ada inisiatif atau ada keberanian untuk teman-teman para pengusaha untuk berpindah sedikit. Jadi kalau selama ini adalah usaha-usaha yang kemungkinan lebih rawan jatuh, dia harus berpikir untuk buka usaha yang memungkinkan bisa bergerak lebih leluasa dalam situasi seperti ini, misalnya APD, makanan dan sebagainya. Baik, kita jeda sementara dan kita akan lanjut setelah iklan berikut ini.